Pada suatu hari, ada suatu keluarga kecil berjumlah 2 orang, nenek anaknya. Jadi di hari itu anaknya hamil, namun laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Nenek tersebut merawat anaknya hingga melahirkan. Di suatu hari malam Jumat Kliwon akhirnya anaknya si nenek melahirkan juga. Namun naasnya para warga mengamuk karena tidak ingin ada yang mengotori nama kampungnya. Warganya pun membakar anaknya. Si nenek itu melihat anaknya sendiri dibakar. Untung saja bayi sudah ada di pangkuan nenek. Setelah beberapa jam anak si nenek itu menjadi abu. Lalu nenek mengambil abu itu dan menguburnya. Si nenek merasa dendam dengan perlakuan warga terhadap anaknya. Dan beberapa saat setelah itu, si nenek mencari orang untuk menitipkan anaknya selama 10 tahun. Namun susah untuk mencari orang yang mau merawat bayi itu selama 10 tahun. Sesaat nenek itu melihat rumah besar dan ingin menitipkannya ke rumah itu. Nenek meletakkan bayi itu selama 10 tahun dan dia akan menjemputnya kembali. Akhirnya beberapa saat sepasang suami istri pun keluar karena mendengar tangisan bayi. Karena tak tega, mereka pun merawatnya. Dalam hati sang nenek, dia akan membalaskan dendamnya kepada warga dan melakukan tapa untuk menjadi kuyang. Tidak terasa waktu sudah 10 tahun. Nenek itu betapa di Gua Bintara Siluman. Nenek itu bangun sekitar azan subuh. Nenek itu ingin menguji apakah berhasil. Dengan mengolesi minyak ke lehernya dan menarik kepalanya, akhirnya sang nenek pun berhasil menjadi kuyang. Aku akan membalaskan dendam anakku, wahai dunia. Sontak awan bergemuruh dan petir berdatangan. Setelah itu nenek pun menyambungkan kepalanya untuk pergi ke tempat dulu dia menitipkan anaknya. Selang waktu akhirnya nenek pun pergi ke sana dan membawa barang-barangnya. Ting tong. Iya, ada apa, Nek? Ini saya mau nanya, apakah benar di sini membutuhkan asisten rumah tangga? Iya, Nek. Memangnya kenapa ya? Ini saya mau melamar kerja di sini. Apakah saya boleh diterima kerja di sini? Emangnya nenek masih kuat, Nek? Takutnya nenek kenapa-napa. Tiba-tiba datang anak kecil berusia 10 tahun dan berkata, Terima aja, Mah. Kasihan si nenek. Iya, Mama tanya Papa dulu ya. Ya udah, ayo Bu, silakan masuk dulu. Iya. Dan ternyata suaminya mengizinkan nenek itu untuk menjadi arete di rumah itu. Ini, Nek, kamarnya. Kebetulan ada kamar kosong. Nenek boleh tinggal di sini, Nek. Iya, makasih Cu telah mengizinkan nenek tinggal di sini. Iya, Nek. Saya tinggal dulu ya, Nek. Iya, Cu. Sambil melihat ke kanan kiri, nenek pun merasa lega karena anak itu masih hidup. Dan nenek pun mulai bekerja menyuci piring, baju, mengepel, dan lain-lain. Akhirnya malam pun tiba. Nek, nenek sudah makan, Nek? Tanya sang istri. Sudah, Cu. Nenek sudah makan, pekerjaan di rumah juga sudah selesai. Kalau begitu nenek mau tidur ya, Cu. Iya, Nek. Dan akhirnya si nenek pun tidur dan terbangun jam 12 malam untuk berburu ibu hamil. Seketika langit bergemuruh, mata nenek yang merah melotot sambil mengolesi lehernya dengan minyak dan kepala si nenek pun terlepas. Lalu kepala si nenek pun keluar untuk mencari ibu hamil. Setelah keluar, nenek pun mencari mangsanya. Dan seketika ada ibu hamil yang sedang duduk di luar bersama suaminya. Sang ibu berkata kepada suaminya, Pak, ibu pengen teh. Iya Bu, sebentar Bapak ambil dulu. Dan itu adalah peluang bagi si nenek untuk mengambil janin bayi tersebut. Lalu si nenek mendekat dan sang ibu hamil pun kaget tidak bisa berbicara apapun. Sang nenek mendekati kemaluan wanita itu dan menghisapnya agar bayi tersebut keluar. Akhirnya janin bayi yang masih kecil pun sudah di tangan nenek. Darah berceceran di depan rumah sang ibu hamil dan datanglah suaminya. Bu, ini tehnya. Hah? Ibu? Bu, kenapa Bu? Tolong! Dan warga pun keluar dan memeriksanya. Ternyata istrinya sudah meninggal. Lalu sang nenek pun kembali ke rumahnya dan merapatkan kembali kepalanya. Setelah itu, sang nenek memasukkan janin bayi itu ke dalam toples. Keesokan harinya sang anak tidak mau makan. Lalu datanglah sang nenek. Biar saya menyuapinya. Lalu sang nenek pun ke kamar dan mengambil janin bayi tersebut. Dan anehnya anak itu suka dengan makanannya. Sang istri pun senang. Dan akhirnya bisa berangkat kerja setelah menyuapi sang anak.
Anak itu pun berangkat sekolah. Sementara si nenek membereskan rumah. Akhirnya malam pun tiba kembali, dan sang nenek akan melakukan ritual kembali, memutuskan kepalanya dan pergi mencari mangsa. Namun di tengah perjalanan dia bertemu sosok putih dan memerintahkan sang nenek untuk berhenti melakukan ini. Namun sang nenek tidak peduli dan disitulah mereka duel sengit. Sang nenek membacakan mantra dan sosok putih hanya melotot dan mengeluarkan sinar hijau. Ajian Sri Wenang Suro Sahab. Sang nenek mengeluarkan mantranya. Nenek itu pun membacakan mantranya. Sri Wenang Suroyat. Dan sosok putih itu terpental jauh dan menghilang. Tidak ada yang bisa mengalahkanku kecuali Yang Maha Kuasa. Dunia aku akan membuktikan, aku akan membalas dan akan dendam anakku. Seketika warga pun keluar karena mendengar suara nenek dan petir yang sangat dahsyat. Sang nenek terus mengamuk hingga mengeluarkan ajian raga sukma untuk menjadi dua dan membaca mantra dengan bersama. Lalu para warga yang ada di sana, beberapa orang terkena sambaran petir. Namun ada seseorang ustadz yang menghentikan nenek itu. Wahai Kuyang, siapakah engkau? Mengapa engkau mengacaukan kampung kita? Jangan ikut campur. Aku ingin membalaskan dendamku pada orang yang telah membunuh anakku. Akhirnya sang nenek pun pergi meninggalkan mereka. Sial, aku tidak mendapatkan satu janin pun. Esok aku akan mencari wanita hamil lagi. Nenek itu pun kembali tidur dan menutup jendela agar majikannya tidak curiga. Keesokan harinya, hari itu merupakan hari Minggu. Semua ada di rumah. Mereka akan merencanakan jalan-jalan ke pantai, namun sang nenek tidak ingin ikut. Akhirnya si nenek pun di rumah sendirian. Nenek pun membereskan rumah itu. Dalam hati sang nenek, malam ini aku harus mendapatkan 2 janin sepertinya. Aku harus keluar dulu, agar aku tidak bingung mencari 2 ibu hamil lagi. Dan siang bolong itu si nenek berjalan kaki mengelilingi kampung untuk mencari ibu hamil. Setelah beberapa saat akhirnya ada 3 ibu hamil sekaligus yang sedang berfoto. Namun si nenek mengincar ibu hamil yang perutnya tidak terlalu besar agar bisa dimasukkan ke toples. Setelah menemukan 3 ibu hamil, si nenek pun berkata dalam hati, sepertinya aku akan mengincar 2 wanita saja malam ini. Kata si nenek sambil tersenyum. Akhirnya malam pun tiba. Sang majikan belum pulang. Akhirnya nenek dengan lega melepaskan kepalanya dan pergi keluar jendela. Namun sang majikan baru saja pulang dan suami itu melihat sesuatu yang terbang. Namun dia tidak menghiraukannya dan langsung masuk ke rumah untuk tidur. Aku harus segera mendapatkan janin itu. Dan akhirnya nenek menemukan di saat ibu hamil itu sedang pergi ke WC umum. Naasnya ada satu pria yang ingin mengintip, namun sang nenek menggigitnya dengan keras. Lalu pria itu pingsan. Dan sang nenek langsung menargetkan ibu hamil dari bawah. Kebetulan WC itu masih jadul. Lalu si nenek menyedotkan dan seketika air kali pun menjadi merah. Tolong! Teriak sembari kesakitan. Lalu si nenek mencari target kedua. Namun target kedua sedang menaiki beca malam karena perutnya kontraksi. Sialnya Kang Beca ingin buang air kecil dan sang nenek bergegas untuk menyedot janin bayi itu. Lalu si nenek pun bergegas untuk kembali agar tidak ada yang melihat wajahnya. Selang beberapa bulan nenek itu melakukan ritualnya setiap hari. Namun pada suatu hari sang istri mulai curiga dengan makanan yang selalu diberikan si nenek. Sang istri pun bertanya kepada nenek. Namun nenek tidak memberitahunya, hanya berkata, "Ini cuma daging sapi resep nenek zaman dulu." Setelah tahu, sang istri pun membiarkan nenek itu memberi makan anaknya. Dalam hati sang istri, ya udah deh, yang penting anakku mau makan. Tapi di suatu malam sang ayah terbangun ingin minum, namun airnya habis dan ingin bertanya kepada si nenek. Masuklah sang ayah ke kamarnya. Lalu sang ayah melihat si nenek seperti hantu karena tatapan sang nenek begitu tajam. "Hah? Nenek, air minum di rumah habis," ucap sang ayah sembari sedikit ketakutan. "Kenapa masuk ke kamar saya tanpa mengetuk pintu?" "Maaf Nek, saya haus jadi gak ketuk pintu dulu." "Ya sudah, saya mau masak air dulu." Lalu sang nenek pergi ke dapur untuk memasak air. "Itu Pak, airnya sudah matang," ucap sang nenek sembari wajah kesal. "Oh iya, makasih Nek." Lalu sang nenek pun pergi masuk ke kamarnya lagi. Lalu sang ayah mulai curiga karena
sering melihat benda melayang keluar dari kamarnya si nenek tiap tengah malam. Lalu sang ayah pun ingin mengecek ke kamarnya jam 12 malam. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dari balik kain putih yang menutup tempat tidurnya. Sang nenek nampak sedang duduk. Sang ayah ingin memanggilnya, namun tiba-tiba ada petir bergemuruh. Sang ayah kaget dan melihat nenek itu memutuskan kepalanya. Ayah kaget, sontak ayah pun berteriak. Sang nenek pun mengejarnya karena ingin membunuhnya. Namun sang ayah berusaha melari ke kamarnya untuk membawa anak dan istrinya pergi. Namun di tengah perjalanan sang nenek pun mengejarnya. Sontak istri si ayah pun kaget karena melihat nenek menjadi kuyang. Lalu sang istri membawa anaknya agar turun sementara. Ayah sedang bertarung dengan melawan sang nenek. Sang nenek menggigit tangan si ayah. Lalu sang ayah membalasnya dengan menangkap kepala si nenek. "Awas kau nenek buruk!" Lalu sang ayah pergi ke kamarnya untuk mengambil badan si nenek dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Lalu melumurinya dengan bensin dan membakarnya. Sontak sang nenek pun marah. Namun sang kepala sang nenek dipukul hingga terjatuh. Tiba-tiba sang anak berlari ke atas dengan membawa pensil. Lalu tiba-tiba sang ayah ditusuk menggunakan pensil. Lalu sang istri menyusul anaknya. Dan si ayah ingin membunuh anaknya karena sudah menjadi kuyang sang istri. "Jangan mas, aku mohon, anak kita masih normal. Dia bukan kuyang." Lalu sang anak tiba-tiba merah dan matanya merah sehingga langit pun bergemuruh kencang. Tiba-tiba sang anak melepaskan kepalanya dan mendorong ayahnya hingga pingsan karena terjatuh. Untungnya tidak terlalu tinggi. Sang ayah pun tergeletak di bawah dengan berlumuran darah, namun tidak tewas. Akhirnya sang nenek pun bangkit dan menyatukan badannya. Lalu sang anak membisikkan ke telinga ayahnya, "Jika kau tidak ingin mati, maka bergabunglah denganku." Pada akhir cerita, seketika si nenek dan sang anak selalu dikawal oleh banyak orang. Dan cerita pun tamat, karena sang nenek berhasil membalaskan dendam kepada anaknya.